Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini saya akan membagikan berita yang ditayangkan oleh CNN Indonesia, di mana disyaratkan terkait dengan syarat-syarat pegawai honorer itu untuk bisa diangkat menjadi P3K sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan dituliskan, silakan dinonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkap syarat pegawai honorer bisa naik status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Syarat-syarat ini penting untuk diketahui meskipun rekan-rekan sekalian sudah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara, di mana di dalam database ini setidaknya sejumlah 2,3 juta tenaga honorer sudah ada namanya di dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara tersebut. Pelaksana tugas Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Agus Yudi Wicaksono mengatakan bahwa salah satu syarat adalah pegawai tersebut telah lolos di dalam validasi. Ia menyebutkan bahwa saat ini setidaknya terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang tengah divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Jika proses validasi rampung, maka mereka akan masuk ke dalam sebuah platform khusus yang nantinya akan menampung para tenaga honorer yang telah lolos di dalam tahap verifikasi dan validasi data tenaga honorer. Jadi dari sini diketahui bersama bahwa meskipun rekan-rekan sekalian sudah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara, hal itu tidak otomatis bisa dijadikan dasar di dalam pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil. Nantinya akan ada platform khusus yang akan disiapkan untuk menampung para tenaga honorer yang telah lolos dalam validasi. Pelaksana tugas pejabat Kemenpan ini menyebutkan bahwa jika sudah lolos di dalam tahap validasi Badan Kepegawaian Negara, maka nantinya para tenaga honorer ini akan dimasukkan di dalam platform dan nanti akan dipantau kinerjanya. Jadi para tenaga honorer nanti akan diperingkatkan siapa yang memiliki kinerja terbaik. Harapannya nanti bisa berkompetisi sesama mereka siapa yang akan terbaik di tahun ini sehingga tahun depan bisa menjadi prioritas untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. Yudi pun menegaskan bahwa istilah P3K paruh waktu dan penuh waktu sendiri memang secara teknis dan rinci tidak diatur di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan ini nanti akan dirinci di dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara yang mencontohkan ketika pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga hanya sanggup memberikan gaji 600.000 per bulan, maka tenaga kerja tersebut dapat digolongkan sebagai P3K paruh waktu. Namun, Yudi menyarankan P3K paruh waktu ini tidak dipekerjakan di kantor dan mengenakan pakaian dinas harian. Nah, rekan-rekan sekalian, dari apa yang diketahui bersama bahwa memang salah satu indikator para tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah jumlah gaji yang diterima setiap bulannya. Jika memang selama ini para tenaga honorer hanya menerima gaji kisaran 600.000 per bulan, maka kemungkinan para tenaga honorer kategori ini bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada tanggapan dan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.